Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wahyuni Triastuti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mengelola dana kas kecil. Kompetensi dasar pertama, menganalisis pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, melakukan pencatatan dana kas kecil. Tujuan pembelajaran: 1. Mendefinisikan dana kas kecil. 2. Menjelaskan prosedur pembentukan dana kas kecil. 3. Menjelaskan perbedaan antara metode kas kecil dana tetap dan dana tidak tetap. 4. Mencatat transaksi pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali kas kecil dengan metode dana tetap dan dana tidak tetap. Pengertian kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Bagian di dalam perusahaan yang terlibat dalam pembentukan dana kas kecil adalah: 1. Pemegang dana kas kecil. 2. Bagian hutang. 3. Bagian kasir. 4. Bagian jurnal dan laporan. Metode dana kas kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode dana tetap. Kedua, metode dana tidak tetap. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perbedaan antara karakteristik metode dana tetap dengan tidak tetap. Yang pertama, untuk metode dana tetap: 1. Ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. 2. Jumlah kas akan selalu tetap. 3. Pengisian kembali kasir kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan menerima cek pengeluaran yang sudah dibayar. 4. Biaya tidak langsung dicatat dalam jurnal. Sedangkan karakteristik metode dana tidak tetap: pertama, pendanaan kas kecil jumlahnya tidak tetap. 2. Kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal. Buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. 3. Pengisian kembali dilakukan jika sisa dana kas kecil tidak cukup untuk memenuhi permintaan pemakai dana kas kecil. Sekarang kita lihat pencatatan dengan metode dana tetap. Transaksi pembentukan dana kas kecil, jurnalnya mendebet kas kecil dan mengkredit kas bank. Transaksi pemakaian kas kecil, kita tidak membuat jurnal, sedangkan transaksi pengisian kembali kas kecil dengan mendebet beban-beban dan mengkredit kas bank. Pencatatan metode dana tidak tetap. Transaksi pembentukan dana kas kecil, kita akan membuat jurnal dengan mendebet kas kecil dan mengkredit kas bank. Transaksi pemakaian kas kecil, jurnalnya mendebet beban-beban dan mengkredit kas kecil. Sedangkan transaksi pengisian kembali kas kecil, jurnalnya mendebet kas kecil dan mengkredit kas bank. Sekarang kita akan membahas contoh soal. PT Indomarko dalam mengelola keuangannya menyediakan dana kas kecil untuk menampung pengeluaran-pengeluaran yang kurang dari Rp500.000. Transaksi selama bulan Desember 2019 sebagai berikut. Tanggal 2 Desember, pengisian dana kas kecil sebesar Rp5 juta. Tanggal 3 Desember, dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp1.200.000. Tanggal 10 Desember, dibayar listrik Rp350.000, biaya telepon Rp360.000, dan biaya air Rp300.000. Tanggal 15, dana kas kecil diisi kembali. Tanggal 20 Desember, dibayar biaya iklan sebesar Rp750.000. Tanggal 25 Desember, dibayar biaya kebersihan sebesar Rp300.000. Tanggal 26 Desember, dibayar biaya keamanan sebesar Rp300.000. Dan tanggal 30 Desember, pengisian kembali dana kas kecil. Jurnal umum ketika kita menggunakan metode dana tetap. Tanggal 2 Desember, jurnal mendebet kas kecil dan mengkreditkan sebesar Rp5 juta. Tanggal 3 Desember, tidak dibuat jurnal. Tanggal 10 Desember, tidak dibuat jurnal. Tanggal 15 Desember, kita mendebet perlengkapan kantor Rp1.200.000, biaya listrik Rp350.000, biaya telepon Rp360.000, biaya air Rp300.000, dan mengkreditkan sebesar Rp2.210.000. Tanggal 20
Desember kita tidak membuat jurnal. Untuk tanggal 25 dan 26 Desember kita tidak membuat jurnal. Tanggal 30 Desember kita menjurnal biaya iklan debit 750.000, biaya kebersihan 300.000, biaya keamanan Rp300.000, dan mengkredit kas sebesar Rp1.350.000. Untuk metode dana tidak tetap, jurnal yang kita buat adalah tanggal 2 Desember kita mendebit kas kecil dan mengkredit kas sebesar Rp5 juta. Tanggal 3 Desember kita mendebit suplai kantor dan mengkredit kas kecil sebesar Rp1.200.000. Tanggal 10 Desember kita mendebit biaya listrik Rp350.000, biaya telepon Rp360.000, biaya air Rp300.000, dan mengkredit kas kecil Rp1.010.000. Tanggal 15 kita mendebit kas kecil dan mengkredit kas sebesar Rp2.210.000. Tanggal 20 Desember kita mendebit biaya iklan dan mengkredit kas kecil sebesar Rp750.000. Selanjutnya, tanggal 25 Desember mendebit biaya kebersihan dan mengkredit kas kecil sebesar Rp300.000. Tanggal 26 Desember mendebit biaya keamanan dan mengkredit kas kecil sebesar Rp300.000. Tanggal 30 Desember mendebit kas kecil dan mengkredit kas sebesar Rp1.350.000. Demikian materi tentang mengelola dana kas kecil. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.